Baik, pemirsa, terima kasih. Anda masih di Damai Indonesia dan kita masih bersiaran langsung dari Masjid Agung Syahrul Nur, Kecamatan Sibero, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan sudah hadir bersama-sama kami di tengah-tengah ada Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Doli Putra. Assalamualaikum, Pak Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu masjidnya sangat indah sekali, Pak Doli. Ya. Betapa ini kita melihat, Masya Allah, dari halaman depan ini seperti yang kita saksikan di layar kaca, drone kita juga mengambil gambar bagaimana halaman yang sangat luas sekali dan juga sangat indah sekali daripada Masjid Agung Syahrul Nur ini. Pak Bupati, seperti yang tadi disampaikan, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Kiai Khalil dan juga Kiai Haji Sumarno, bagaimana kita diajarkan tentang rasa syukur yang sangat dalam sekali atas nikmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Kalau Bapak Bupati sendiri sebagai pemimpin khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, melihat dari konsep bersyukur itu seperti apa, Pak Bupati? Silakan. Baik, salah satu konsep bersyukur yang saya pahami adalah nikmat Allah Ta'ala itu dijadikan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hal ini saya sebagai pemimpin Tapanuli Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat Tapanuli Selatan, dari unsur TNI kita, Polri kita, kejaksaan kita semua, masyarakat, mari kita membangun Tapanuli Selatan yang begitu tadi sudah disebutkan, alamnya subur, lokasi kantor ini begitu indah, untuk membangun sesuai dengan ketentuan masing-masing ataupun kapasitas masing-masing. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih bahwa elemen-elemen syukur yang kita pahami ini sudah berjalan sedemikian rupa di Tapanuli Selatan. Kita hidup dalam suasana yang beragam. Dalam arti ada juga penduduk muslim, non-muslim, tapi kita rukun dan damai. Tahun 2018 Tapanuli Selatan ini mendapatkan anugerah dari Bapak Wapres sebagai salah satu daerah yang bisa menjaga toleransi umat beragama, diterima di istana Pak Wapres. Kemudian kita dalam hal ini memaknai syukur, kita bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat ini bergabung bersama bagaimana bangkit lebih cepat bersama rakyat kita membangun. Dalam hal ini kami berterima kasih ada investasi dari Tapanuli Selatan, dari luar Tapanuli Selatan masuk membangun Tapanuli Selatan, memanfaatkan alam dengan baik sedemikian rupa. Ada PT Agincon Resources yang memang saat ini dia bertugas untuk mengelola sumber daya alam berupa tambang emas yang ada di sini. Kemudian North Sumatera Hydro Energy yang kita juga mintakan mereka akan mengelola air, nantinya mereka akan beroperasi. Termasuk elemen-elemen perbankan pun kita juga ikutkan bagaimana bisa membangun masyarakat dengan baik. Dalam hal ini kami berterima kasih kepada Bank Sumut yang selalu memberikan kepada masyarakat sebuah pembiayaan yang menguntungkan, tentunya bisa menjadi sarana untuk mempercepat pembangunan itu di Tapanuli Selatan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, betapa sumber daya alam daripada Tapanuli Selatan sangat luar biasa sekali. Ini yang sangat-sangat harus dan juga patut kita syukuri. Kalau kita juga melihat sejarah oleh Pak Bupati, banyak sekali tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh pahlawan luar biasa yang dilahirkan dari Tapanuli Selatan. Kemarin kita sempat berbincang-bincang, mungkin bisa diceritakan kembali nih Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati? 72 tahun umur Tapanuli Selatan tentu bukan sebuah umur yang ringkas. Banyak tokoh nasional sebenarnya yang lahir dari negeri Tapanuli Selatan tercinta ini. Sebagaimana mungkin teman-teman HMI ataupun kami, Profesor Lafar Fani pendiri HMI itu adalah lahir dari Tapanuli Selatan di Pangurabahan. Kemudian masyarakat Sumatera Utara sudah sangat familiar dengan jargon Marsi Patulir Utanabe, membangun kampung sendiri. Itu kurang lebih saya mendengar waktu umur SD oleh almarhum Raja Inal Sregar. Beliau mengembangkan itu untuk bagaimana masyarakat Tapanuli Selatan, masyarakat Sumatera Utara di perantauan untuk membangun Sumatera Utara. Bahkan sejak tahun 88 sampai sekarang itu didengungkan, kalau sudah mendengar martabe, Mars Patulir Utanabe, itu masyarakat Sumatera Utara umumnya, Tapanuli Selatan khususnya sangat merasa hidup dengan semangat yang disebutkan oleh almarhum Raja Inal Sregar tadi. Kemudian kita ketahui banyak sekali Gubernur Bank Indonesia dulu ada juga Permada Sregar, para menteri di kabinet dulu pembangunan eranya Pak Harto, bahkan mungkin sampai Pak SBY, bahkan Pak Jokowi pun ada juga yang beririsan dengan Tapanuli Selatan. Jadi daerah ini pada dasarnya memang masyarakatnya ketika ingin maju, mereka keluar dari daerah ini membangun dan tentu dengan semangat untuk membangun kembali kampung, kita
mengajak mereka untuk melihat ini loh Taman Selatan, maka ayo sumbangsi apa yang bisa Bapak Ibu berikan untuk membangun Taman Selatan lebih baik tentunya ke depan. Itu yang kami dengungkan kepada masyarakat Taman Selatan di luar. Baik, Masya Allah, Kiai Sumarno dan juga Kiai Khalil, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati kita betapa luar biasa sekali apa yang dihasilkan bumi dari tadi kita bilang negeri di atas awan ya, kan itu sangat tinggi sekali posisinya dan juga sangat dingin sekali hawanya. Masya Allah luar biasa sekali. Tadi juga Pak Bupati menceritakan betapa banyak tokoh-tokoh pahlawan yang dilahirkan dari bumi Tapanuli Selatan ini. Jadi kalau mungkin bisa ibrah yang bisa diambil dari dan juga makna syukur yang kita akan berikan kesempatan siang hari ini. Ya, dengan potensi pertanian, potensi orang-orangnya yang religius, saya pikir ini ada potensi bagi pemimpin untuk memaksimalkan. Yang pertama tentu ketika kita mensyukuri nikmat, ya pasti mengakui bahwa itu dari Allah. Kita tidak minta, kita juga tidak menyiapkan, tapi Allah yang memberikan kepada kita. Tinggal yang kedua, setelah pengakuan itu kita melakukan sesuatu yang baik, ya, termasuk juga area-area yang bebas untuk kita berinteraksi antar masyarakat, untuk membangun komunikasi yang baik. Saya pikir termasuk acara pengajian hari ini bahasanya Kiai Sumarno, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada nikmat yang baik seperti ini disiarkan lewat TV One, disiarkan lewat publikasi-publikasi. Dan setelah itu kita mengakui bahwa Indonesia ini kaya, alamnya kaya, masyarakatnya juga orang-orang yang bermartabat. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan yang lebih baik untuk membangun bangsa dan negara. Niatnya jangan salah, ketuhanan yang maha esa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi semua mungkin mau menambahkan, silakan. Tadi saya sudah jelaskan komponen bersyukur itu ada 3, baru 1, kemudian yang kedua sudah terjawab barusan oleh Kiai Khalil. Bagaimana at-tahaddus bi nikmah batinan, bagaimana kita merelasakan itu nikmat batinan wa dhahir. Tapi yang ketiga yang lebih menarik tadi sudah disampaikan, al-isti'anah biha bita'ah, menggiring itu nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Menuju ketaatan kepada Sang Pencipta adalah merupakan tanggung jawab daripada pemimpin wilayah. Maka Allah bilangkan tadi dalam Al-Quran, in syakartum wa amantum, jikalau kau bersyukur dan mau beriman, Allah akan tambahkan nikmat. Tapi sebaliknya kata Allah, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha libasal khawfi wal ju'i bima kanu yasna'un. Allah contohkan satu negeri yang tadinya mereka negeri yang aman, limpah, rahmat, cinami, subur, kenara, segala macam Allah berikan kepadanya. Cuma gara-gara satu fakafarat bi an'amillah, dia dapat nikmat, dia kufur nikmat, bukan menggiring taat kepada Allah. Kita bersyukur, warga Tangsel harus bersyukur punya bupati seperti ini. Menggiring umat yang bikin pengajian duduk bareng-bareng. Walaupun kita hidup yang namanya di sini dengan komunitas yang beragam, ada muslim dan non-muslim, tetap kita saling menghargai dan saling menghormati. Ini diarahkan dulu buat manusia menuju taat kepada Allah. Bagaimana dia akan mengerti nikmat yang Allah berikan kalau dia tidak tahu kepada Allah? Bagaimana caranya? Man arafan nafsa faqad arafa rabbah. Kita tahu diri kita, baru kita kenal pencipta kita. Oh, ternyata nikah di Khalil Mabis. Kau tidak akan tahu sehat kalau tidak ada di Allah kasih sakit. Lantaran dia dari kubur dengan nikmat Allah, fa'azaqallahu libasal khawfi wal ju', hidup penuh dengan ketakutan. Yang perang di Rusia, yang ketakutan kita. Yang berantem
kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita akui kita harus menuju kepada Allah. Ridho Allah yang kita cari. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, belahan bumi manapun boleh terjadi pertikaian peperangan, insya Allah Indonesia tetap dalam kedamaian. Amin ya robbal. Asalkan tadi menuju taat Allah, rajinnya, rajin ibadah, sering sodak, rukun sama tetangga, setia sama keluar, amanah dengan jabat, amanah dengan jabat, insya Masya Allah, luar biasa sekali. Ini saya sangat apresiasi sekali Pak Bupati atas antusiasme dari warga Tapanuli Selatan. Dan kita tahu bahwa keberagaman ada di sini. Ada Muslim, ada non-Muslim, namun kerukunan sangat-sangat terjaga. Ini bagaimana Pak Bupati bisa menjaga kerukunan dan juga Masya Allah nikmat yang sangat luar biasa sekali ini. Silakan Pak Bupati. Salah satu desa di Tapanuli Selatan ini dulunya adalah sumber dari bangkitnya agama Muslim, dan itu bertahun-tahun mereka rukun dan damai sehingga sudah tertanam bahwa antara Muslim dan Muslim itu adalah bersaudara dengan ikat dengan falsafah yang menjadi sebuah aturan yang tak terus di masyarakat. Jadi dalam hal ini kami melihat itu saja yang kita tumbuhkan. Ada kita pengetua adat, ada kita tokoh agama baik Muslim non Muslim. Kita sering berdiskusi, berdialog bagaimana kita bawa ke depan Tapanuli Selatan ini. Karena tidak akan mungkin pemerintah sendiri tanpa melibatkan unsur lain dari masyarakat, unsur pemerintahan sedia, unsur masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, ibu-ibu semua kita dorong bersama untuk membangun Tapanuli Selatan ini. 72 tahun Tapanuli Selatan kami mengambil jargon pulih lebih cepat, membangun bersama rakyat. Rakyat itu tidak kita pilih-pilih yang mana, tapi rakyatlah yang mencintai Tapanuli Selatan, yang memang betul ingin bangkit. Apalagi kita ketahui COVID baru saja berlalu pandemi, namun ke depan ada harapan ataupun kekhawatiran resesi ekonomi. Rakyatlah yang bersama-sama Tapanuli Selatan membangun Tapanuli Selatan ini jauh lebih baik ke depan. Itu yang kami sering sekali ajak untuk unsur masyarakat untuk berdiskusi dan berdialog. Masya Allah, melibatkan masyarakat, kemudian juga merangkul masyarakat, menggerakkan masyarakat, dan juga termasuk salah satunya intens berkomunikasi dengan masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Selatan sehingga terjaga terus keberagaman yang ada di Tapanuli Selatan. Pemirsa, menarik, nanti kita di segmen 4 kita akan berdiskusi dan juga berdialog, mengajak para jamaah di sini memaknai rasa syukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali. Para pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesia dan masih disiarkan langsung dari Masjid Agung Syahrul Nur, Kecamatan Sigorok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Masih dipersembahkan oleh Saruk Wadimor, tentu Saruk kita. Baik, masih dengan tema kita yang menarik sekali, tema besar kita yang menarik sekali, mendalami makna syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua yang sangat luar biasa sekali. Kami undang para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita Kiai Semarang dan juga Kiai Khalil Nafis. Yang pertama, kami persilakan ada Pak Frananda. Silakan, boleh berdiri Pak Frananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Kabupaten Tapanuli Selatan itu terdiri dari 0 km di atas permukaan laut sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi memang ada tantangan-tantangan dalam membangun Tapanuli Selatan. Kami dari aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan punya impian-impian untuk membangun Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sehingga membuat kami ada ambisi untuk membangun Tapanuli Selatan. Nah, dalam konsep bersyukur, bagaimana agar rasa syukur tidak membuat kami cepat puas juga, tapi ambisi kami membangun Tapanuli Selatan tidak menjadi ambisius. Oke. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ambisius dan juga mimpi-mimpi ini masih bagian daripada syukur begitu Pak Prananda ya?
Silakan Kiai Khalil terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan Isu Bapak. Makasih. Ada kata-kata yang menurut saya perlu kita renungi. Kita mensyukuri yang ada, tapi jangan puas dengan yang ada. Ini mensyukuri itu menerima takdir, menerima keadaan yang memang kemampuan kita sampai di situ. La haula wala quwata illa. Jadi kita ini apa yang ada kita syukuri. Allah, alhamdulillah masjid ini indah sekali. Meskipun kadang-kadang kita cekot-cekot kalau mau keluar kota, kenapa? Di mana-mana longsor. Ya kita syukuri ini bisa indah, namun ini sesuatu syukuri. Tapi jangan puas. Kalau puas di situ berhenti tidak ingin membangun lagi, itu berarti kita sudah stuck. Kita boleh bermimpi dan bermimpi terus bermimpi, kan awal dari mimpi itu kita nyatakan. Tapi jangan lama-lama mimpi itu ketiduran, nggak bangun-bangun katanya. Jadi mimpi dibangun dari mimpi itu sampai kita nyatakan dalam gerakan. Dan itu tidak ambisius. Yang ambisius itu kalau kita memaksa sesuatu harus terjadi dan lupa atas hadirnya Allah. Di luar kemampuan kita memaksakan, itu namanya ambisius. Kalau kita ingin membangun yang lebih besar, pamannya Pak Bupati besok ingin nyalon lagi, itu ambisius apa tidak Pak? Ya tidak. Undang-undang boleh, kemudian harus ditunjukkan 3 tahun ke depan ini lebih baik atau tidak keadaan di Tapanuli Selatan ini. Kalau lebih baik silahkan dipilih, kalau tidak lebih baik jangan maksakan diri untuk nyalon kembali. Harus tahu diri kan. Jadi sebenarnya dari kerja dan kerja itu kita udah, kalau kita nggak bisa kerja apa-apa, kita tidak mampu apa-apa, pengen nyalon lagi, atau orang yang nggak punya kemampuan nyalon, itu namanya ambisius, melebihi dari kekuatannya, dan harus terjadi. Kalau tidak jadi orang yang disalahkan. Oleh karena itu orang bersyukur itu bukan berarti stuck di situ. Bersyukur itu karena aziz dan agung harus ditambah. Kalau sekarang saya hanya bisa membangun sekitar ini, dan saya sekarang sebagai orang Tapanuli hanya bisa menyumbangkan seperti ini, saya harus lebih banyak apa? Sisa umur saya harus lebih banyak untuk memikirkan daerah saya. Yang kedua, saya punya anak, saya akan dermakan untuk membangun di daerah ini. Ada anak kandung, ada anak ideologis, anak didik kita, anak binaan kita yang tak terbatas itu. Karena orang yang melahirkan, tapi kita membesarkan dengan ideologi kita dan dengan jiwa perjuangan kita. Oleh karena itu, kalau dia berhenti, berarti dia menjadi tawakul, menjadi pemalas. Kalau orang tawakal dan bersyukur, dia bekerja dan bekerja untuk lebih baik. Baik, termasuk mungkin konsep kita memaksimalkan potensi atau amanah yang diberikan kepada Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk salah satunya mungkin Pak Bupati sebagai pemimpin di Tapanuli Selatan ini memaksimalkan potensi atau menjaga amanah dengan memaksimalkan apa yang ada di daerahnya. Ini termasuk bagian daripada konsep syukur ya? Iya, termasuk hari ini Pak Bupati memfasilitasi umat Islam ngaji dengan kita. Dan tahdus bin nikmah adalah menceritakan, memberikan manfaat dari nikmat yang kita terima. Ini bukan hanya di Tapanuli Selatan, tapi di Sakan tersebut. Tapi Pak Bupati juga harus memberikan fasilitas tempat ibadah dan sarana ibadah kepada agama lain. Karena kita ketuhanan yang Maha Esa, jangan hanya Muslim saja. Negara ini didirikan oleh kita bersama. Jadi kepada Muslim memberikan, kepada non-Muslim juga memberikan. Kita punya lakum dinukum waliyadin, memberikan sarana kepada yang lain. Jadi bagian dari syukur menciptakan harmoni. Ketika jadi pemimpin mensyukuri nikmat sebagai pemimpin, dipilih oleh rakyat, diberikan amanah oleh rakyat, itu bukan foya-foya, itu kufur nikmat. Syukur nikmat adalah saya dipercaya oleh rakyat, saya kembalikan kepada rakyat. Demikian juga pada nanti pemilu di 2024 ini. Ini Bapak Ibu sekalian nanti akan rame-rame ini, udah rame dengan pemilu. Maka kita cari pemimpin, pilih pemimpin yang bisa membangun Indonesia dan menciptakan kedamaian Indonesia. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. 2 kategori pemimpin yang dipilih. Yang pertama bisa menjaga kebebasan umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Umat Islam nggak boleh melarang umat lain beribadah. Demikian juga umat lain tidak boleh menghalangi orang umat Islam untuk beribadah. Yang kedua, siyasatid dunya, kata Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, harus mampu menciptakan stabilitas sosial.
selain membangun kesejahteraan diawali dari keimanan, diawali dari keagamaan, tapi juga bisa membangun stabilitas sosial antar kita rukun dan damai. Kalau ini ada, silahkan dipilih Bapak Ibu sekalian tanpa boleh kampanye di dalam masjid. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syukur nikmat, bukan sebaliknya kufur nikmat. Baik, selanjutnya saya ke Pak Ibnu Salam Harahap yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bersyukur kepada Allah hampir sering disampaikan kepada kita baik secara lisan maupun dalam perbuatan, misalnya melalui menginfakkan harta atau bersedekah. Tapi terkadang kegiatan itu tidak terasa bagi diri kita. Apakah Allah itu menambahi nikmat atau tidak? Oleh karena itu pertanyaan kami Pak Ustaz, apakah ada syarat dan rukun yang harus kita taati dalam bersyukur kepada Allah agar kegiatan bersyukur itu betul-betul Allah menambahi nikmat kepada kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang ditanyakan Bapak kita tadi, betapa kita untuk diingatkan kembali rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijawab nanti Kiai Sumarno di segmen berikut dan tetap bagi Indonesia. Dan kami juga ingin mengingatkan kepada para pemirsa untuk men-set ulang atau merefresh ulang untuk Anda yang menggunakan Sekopol atau STB. Jadi bagi Anda yang mungkin belum menemukan jaringan channel TV One, Anda bisa men-set ulang atau merefresh ulang kembali tetap di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami akan. Baik pemirsa, kita masih di Damai Indonesia dulu yang masih disiarkan langsung dari Masjid Agung Syahrul Nur, Kecamatan Siberok, Kabupaten Selatan, Sumatera Utara. Menarik apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, ada Bapak Ibnu Salam Harahap yang menanyakan apa saja sebetulnya syarat-syarat daripada rasa syukur itu sendiri sesuai dengan pembahasan kita. Kiai Sumarno, silakan jawab. Pak Salam, sebenarnya apa yang Bapak tanyakan tadi itu sudah terjawab. Syarat syukur pertama yakni adalah al-i'tiraf bi nikmati annaha mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Walaupun kita punya dapat harta, jangan menganggap harta itu adalah hasil usaha. Walaupun kita panen berhasil bukan karena adalah karya kita. Apalagi para petani-petani yang hidup bersentuhan dengan alam-alam langsung adalah yang menentukan di atas kendali Allah. Keberhasilannya itu adalah dasar merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pedagang sukses berhasil perniagaannya, jangan menganggap dan jangan berpikir wah ini karena manajemen saya, ini karena yang namanya hasil daripada penataan saya. Jangan karena itu, akui dulu itu adalah dari Allah. Yang kedua, at-tahadus batin. Realisasikan secara batin, kita wujudkan di dalam diri kita. Bagaimana mampu kita menghijaukan hal itu? Bagaimana kita bisa mewujudkan dan menerapkan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Minimal dengan ucapan alhamdulillah. Maka ada qalbi, ada kauli, ada jawari atau ada fi'li. Baru yang terakhir tadi. Apakah yang ketiga yang terakhir? Yang terakhirnya tadi adalah al-isti'anatu bi al-ta'atillah. Mengarahkan dari seluruh apa yang Allah berikan itu menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat nikmat, dapat keuntungan, punya duit, hasil panen, jangan lupa zakat. Ketika kita panen hasil, jangan mikirin untuk perut kita dulu. Sebelum kita makan, zakat dulu kita keluarkan. Insya Allah panen kita besok akan menjadi berkah. Insya Allah. Ini kadang
Bapak kalau nonton persidangan PC yang kalau ditanya suka lupa, saya lupa. Inilah bangsa kita, bangsa lupa. Ini ciri khas. Lupa kita ngomong. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi yang namanya lupa kepada Allah. Kalau sudah kita lupa kepada Allah, lupa terhadap diri kita sendiri. Orang Jawa yang bilang ora waras. Apa ora waras? Gila. Gendang. Apa gendang? Ya setengah nyali. Setengah meja. Setengahnya udara. Yang ketiga, baru kita arahkan dari taat kepada Allah ini yang benar. Maka begitu kita dapat syukur arahkan kepada Allah. Seperti Pak Bupati, alhamdulillah. Begitu dia syukur kepada Allah, masjid jadi, semuanya ulang tahun berjalan. Bagaimana bikin pengajian? Sebagai syukur kepada Allah, ajak keluarganya. Untuk apa? Ingat kepada Allah. Kita bisa membangun, bisa berbuat begini adalah karena Allah yang berikan kepada kita. Keluarganya juga sadar, harus juga ingat kepada Allah. Ini tangan lima jari, Bu. Ini ada berapa? 5 jari? Ada apa ini? Ini ada apa? Ini apa? Jari tengah, jari manis ini kerikil. Ini kalau jadi satu makan bisa colok, bisa kepegang. Kalau jempol saja bisa nggak orang makan pakai jempol? Jempolnya Pak Bupati. Ini yang tangannya siapa? Investor, orang kaya. Orang kaya cuma nunjuk-nunjuk jadi jalanan. Orang kaya orang nunjuk-nunjuk jadi masjid. Nah ini siapa? Ini ulamanya, ini adalah para cendekiawan yang ada netral. Dia nggak boleh ke A, nggak boleh ke B, nggak boleh condong ke kiri, nggak boleh condong ke kanan. Jadi ulama, jadi kiai, jadi pendeta, jadi pastor. Jangan mau dibayar oleh siapapun dan jangan cari bayaran, carinya ridho Allah. Insya Allah akan tegak besar. Amin, amin. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ternyata durasi kita tidak cukup ya Sumarno. Dan dia Khalil, terima kasih atas tausiah yang diberikan kepada kita semua di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadikan rasa syukur kita semakin bertambah dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Usai kita, kami akan kembali. Doli Putra paling dengan pasang itu sudah diperkenalkan hadir dan juga diperkenalkan untuk bersiaran langsung dari Masjid Agung Syahrul Nur. Dan terima kasih banyak kepada seluruh para jamaah Tapanuli Selatan yang sangat luar biasa sekali ini. Kiai Khalil dan juga Kiai Sumarno, terima kasih atas tausiah yang diberikannya. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan juga guru yang bertugas pakai dulu diri dan juga tentunya sarung mandi bertentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati, para pejabat Tapanuli Selatan, jamaah Masjid Agung Syahrul Nur. Mari kita akhiri dengan doa. Doa ini pokok dari seluruh rangkaian ibadah pengajian pada saat ini dan seterusnya. Acap kali kita meninggalkan acara pas doa, padahal itu adalah hal yang paling penting dari ibadah kita. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah kita. La yuradul qada'u illa bidu'a. Tidak bisa mengubah situasi dan takdir kecuali dengan doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alu lima yurid lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'ali sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami.
dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa kami dan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami. Ya Allah, untuk selalu mengingat-Mu ya Allah dan mensyukuri seluruh nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Tambahkanlah nikmat kepada kami, jadikanlah kami adalah hamba-Mu yang Kau ridhoi, yang mampu mensyukuri nikmat-Mu dan mampu ya Allah untuk melaksanakan tugas sebagai hamba-Mu di muka bumi ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu ya Allah yang mengantarkan kami mendekatkan kepadamu ya Allah. Berikan ilmu-ilmu yang akan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tetapkanlah iman. Ya Allah yang maha bolak-balikkan hati. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam meyakini Engkau tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.